Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Jessica Pahutar dengan NIM 114220058. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai software requirement specification mengenai pengembangan aplikasi berbasis web pemesanan kacang sugar Exxon. Tujuan dari dibuatnya dokumen itu untuk memberikan gambaran mengenai pengembangan aplikasi berbasis website pemesanan kacang sugar Exxon. Dokumen ini merupakan rujukan terhadap pelaksanaan kerja yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian untuk referensi dari dokumen ini, yang menjadi rujukan dari pembuatan dokumen ini yaitu Software Requirement Specification dari Project Akhir 1, Kelompok 2. Untuk dokumen summary-nya, pada bab 1 terdapat introduction yang berisi tujuan dari penulisan dokumen, kemudian bab 2 System Overview yang menjelaskan garis besar sistem yang akan dibangun, kemudian pada bab 3 terdapat Functional Requirement untuk menjelaskan fungsi-fungsi yang akan digunakan pada website, dan pada bab 4 terdapat data requirement, yaitu untuk menjelaskan mengenai YAR diagram yang menggambarkan situs website yang akan dibangun. Yang kedua adalah sistem overview. Bab ini menjelaskan mengenai sistem yang sedang berjalan atau sistem yang ada saat itu ketika belum terdapat website dari toko tersebut. Pada bagian berikutnya yaitu bagian 2.1 yaitu current system overview, di mana usaha kecil Kacang Subut ini merupakan usaha kecil yang terletak di Kabupaten Tapani Utara yang beralamat di Kecamatan Sipoholon, dan usaha ini dimiliki oleh Ibu Loli Panababang. Usaha ini menghasilkan kacang siobuk yang terkenal di daerah tersebut, namun usaha ini belum terkenal di kalangan luas karena belum memiliki lapak dan belum memiliki situs website untuk pengembangannya. Kemudian letak rumah produksi kacang siobuk ini sangat mudah dijangkau, tetapi karena belum banyak yang mengenalnya sehingga tidak banyak yang melakukan pemesanan ke rumah produksi ini. Sehingga beberapa masalah yang berpotensi menjadi masalah dalam pemesanan yang pertama yaitu kesulitan dalam penyebaran informasi karena masih dilakukan secara langsung oleh pihak usaha kacang siobuk Exxon ini. Kemudian yang kedua, kesulitan untuk mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Berikut adalah current system dari usaha kacang siobuk Exxon ini, di mana pihak kacang siobuk menyebarkan informasi secara mulut ke mulut, kemudian pembeli akan menerima informasi, dan ada dua cara yang dilakukan pembeli untuk melakukan pemesanan. Yang pertama, menghubungi melalui WhatsApp, dan yang kedua mengunjungi rumah produksi. Sehingga pada bagian ini orang-orang yang dapat melakukan pemesanan hanyalah orang-orang yang telah mengenal rumah produksi ini sebelumnya. Kemudian setelah melakukan mengunjungi rumah produksi atau menghubungi melalui WhatsApp, pembeli dapat memilih jenis produk yang akan dibeli, kemudian melakukan pemesanan, dan setelah itu pihak kacang siobuk akan menerima pesanan dan akan melakukan proses produksi pada pesanan tersebut. Yang selanjutnya di sini ada terdapat bisnis proses dalam pembuatan produknya, di mana proses pembuatan kacang ini, yang pertama pihak kacang siobuk Exxon ini memeriksa stok bahan baku. Jika bahan bakunya telah tersedia, maka bahan baku akan langsung diolah, dan ketika bahan bakunya belum tersedia, maka pihak kacang siobuk Exxon ini harus membeli lagi bahan baku kemudian memprosesnya. Kemudian untuk service time pembuatan kacang siobuk ini dibutuhkan 1 hari, di mana perendaman kacang tersebut membutuhkan waktu 5 jam, kemudian proses sangrai membutuhkan waktu selama 1 jam, yang selanjutnya adalah pengemasan dibutuhkan waktu selama 2 jam. Yang selanjutnya adalah bisnis proses untuk pengemasan produk, di mana saat pengemasan produk ini terlebih dahulu mempersiapkan kemasan, kemudian memasukkan label ke
produk dalam kemasan, kemudian memasukkan produk ke dalam kemasan, yang selanjutnya dilakukan perekatan sebagian dari kemasan. Kemudian bagian kemasan yang belum direkatkan itu merupakan bagian lubang untuk melakukan pengisapan angin dari dalam kemasan. Kemudian setelah dilakukan pengisapan dari dalam kemasan, bagian kemasan yang belum direkatkan kembali direkat menggunakan lilin. Pada bagian ini yang terlibat dalam proses pengemasan yaitu pihak kacang sirup Exxon itu sendiri. Kemudian untuk service time yang dibutuhkan yaitu 10 menit untuk mempersiapkan kemasan, 20 menit untuk memasukkan label ke dalam produk dalam kemasan, 30 menit untuk melakukan perekatan kemasan, 35 menit untuk melakukan proses pengisapan angin dari dalam kemasan, dan 20 menit terakhir untuk melakukan pembakaran lubang angin. Dan selanjutnya adalah target system overview. Berdasarkan permasalahan yang ada pada usaha kecil kacang sirup Exxon ini, jadi saat ini mereka membutuhkan sebuah sistem untuk membantu memperluas pemasaran produk mereka. Tujuan dari pembangunan sistem ini agar masyarakat lebih mudah mengetahui informasi seputar kacang sirup Exxon, seperti letak rumah produksi, jenis produk yang akan dijual, harga dari setiap produk, dan transaksi yang dilakukan untuk proses pemasaran ini. Berikut adalah BPMN target sistem yang akan kami kembangkan, di mana yang dapat mengakses website yaitu admin, pembeli, dan kurir. Kemudian setelah mengakses website, admin dapat melakukan login, kemudian admin juga dapat mengelola daftar menu, mengelola daftar pesanan. Setelah itu untuk pembeli dapat mengakses website, kemudian jika pembeli belum memiliki akun, maka terlebih dahulu mendaftarkan akun, dan jika sudah memiliki akun, pembeli dapat langsung login ke website, kemudian masuk ke halaman website. Setelah masuk ke halaman website, pembeli dapat mengunjungi beranda, mengunjungi laman tentang kacang sirup, dan mengunjungi laman produk. Kemudian setelah itu, pembeli dapat melakukan pemesanan, yang kemudian pemesanan akan dikelola oleh admin. Setelah itu, admin akan mengkonfirmasi pesanan, kemudian konfirmasi pesanan tersebut akan diterima oleh pembeli, lalu admin akan melakukan produksi, dan sementara untuk pembeli harus menunggu pesanan siap diproduksi. Setelah pesanan selesai diproduksi oleh admin, maka akan dilakukan pengantaran ke kurir. Tetapi jika pembeli ingin menjemputnya langsung ke rumah produksi, maka pihak admin akan menunggu pembeli datang ke rumah produksi untuk mengambil pesanannya. Kemudian untuk pemesanan yang diantar langsung ke rumah pembeli, maka pihak admin akan mengantar pesanan ke kurir, di mana kurir akan setelah kurir mengakses website dan melakukan login, kurir akan menerima data produk yang akan diantar, kemudian kurir akan mengantar produk ke alamat pembeli. Setelah itu, kurir akan mengkonfirmasi kalau produk telah sampai di alamat pembeli, kemudian pembeli akan menerima pesanan. Kemudian untuk bisnis proses dari target system ini, yang pertama ada proses untuk pemesanan produk, yaitu di mana di mana user dalam pemesanan produk ini adalah pembeli, di mana pembeli dapat memilih produk yang akan dipesan, kemudian memesan produk, dan langkah yang terakhir yaitu mengisi form data pemesanan, di mana form data pemesanan ini berisi tentang alamat pembeli, jenis produk, dan berbagai macam mengenai detail pemesanannya. Kemudian untuk service time dari pemesanan produk ini dibutuhkan sekitar 10 menit, di mana 5 menit untuk memilih produk yang akan dipesan, 2 menit untuk melakukan pemesanan, dan 3 menit terakhir untuk mengisi form pemesanan.
Kemudian yang ketiga yaitu functional requirement, di mana functional requirement adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikocok menurut perangkat lunak. Pada bab ini jelaskan tentang gambar sistem melalui beberapa diagram. Yang pertama yaitu ada software feature, di mana pada software feature ini terdapat 3 aktor, yaitu admin, pembeli, dan kurir. Berikut adalah use case scenario dari software feature yang telah saya gambarkan. Terdapat 12 use case skenario yang saya buat. Yang selanjutnya adalah users karakteristik. Pada bagian ini memuat karakteristik pengguna website Infonet Kacang. User pada website ini ada 3, yaitu admin, pembeli, dan kurir. Pada bagian ini menjelaskan deskripsi mengenai admin yang mencakup apa peran admin, apa yang dilakukan admin, dan deskripsi tugas mengenai admin. Yang pertama deskripsinya yaitu pihak rumah produksi. Description of user merupakan pihak rumah produksi kacang subscription dengan role admin. Prerequisite yaitu admin memiliki akun untuk mengelola data penyimpanan dan data informasi. Kemudian untuk task description-nya, admin berguna untuk menyetujui pemesanan yang dilakukan oleh pembeli. Untuk user group yang kedua ada pembeli, di mana description of user adalah pihak customer dengan role pembeli. Dari description ini, admin memiliki akun untuk dapat login ke website untuk melakukan pemesanan. Pas description-nya yaitu pembeli dapat melakukan pemesanan yang kemudian pesanannya dapat diantar ke alamat si pembeli. Dan untuk user group yang ketiga adalah kurir. Description of user dari kurir ini yaitu pihak ekspres dengan role kurir. Prerequisite-nya yaitu kurir memiliki akun yang dapat login ke website untuk melihat lokasi pengantaran. Untuk task description-nya, kurir dapat melakukan pengantaran produk ke alamat pembeli dan dapat menambahkan status keberadaan produk. Kemudian yang keempat ada data requirement. Pada bab ini berisi rancangan IRD yang dibuat berdasarkan website yang akan dibangun. Di sini terdapat 5 entity, di mana entity admin memiliki atribut ID admin, username, dan password. Untuk entity transaksi memiliki ID transaksi, bukti transaksi, dan waktu transaksi. Kemudian untuk entity pembeli memiliki ID pembeli, nomor telepon, nama lengkap, alamat, username pembeli, dan password pembeli. Kemudian untuk entity order memiliki atribut status order, jumlah order, ID order, total harga order. Kemudian untuk entity kurir memiliki atribut username kurir, ID kurir, nama kurir, nomor telepon kurir, dan password kurir. Kemudian yang terakhir ada entity produk yang memiliki atribut kategori, harga produk, nama produk, dan ID produk. Di mana admin memiliki relation dengan transaksi, yaitu untuk mengelola. Kemudian transaksi di mana pembeli dapat melakukan transaksi, kemudian pembeli juga dapat melakukan pemesanan. Kemudian untuk order memiliki relation dengan kurir, yaitu untuk mengirim. Kemudian untuk kurir dan produk tidak memiliki relation. Yang memiliki relation ada admin dengan order, yaitu untuk mengelola, kemudian admin untuk produk, yaitu untuk mengelola. Terakhir yaitu merupakan gambar dari IRD translasi, di mana produk memiliki primary key ID produk dengan foreign key ID admin. Kemudian untuk admin memiliki primary key ID admin dan tidak memiliki foreign key. Kemudian untuk transaksi memiliki primary key ID transaksi dan terdapat 2 foreign key, yaitu ID order dan ID pembeli. Kemudian untuk pembeli memiliki primary key ID pembeli dengan foreign key ID transaksi dan ID order. Kemudian untuk order memiliki primary key ID order dengan foreign key ada 4, yaitu ID pembeli, ID admin, ID kurir, dan ID produk. Dan yang terakhir ada kurir dengan primary key ID kurir
dengan 4 foreign key, yaitu ID admin, ID order, ID pembeli, dan ID transaksi. Demikian penjelasan saya, Bu, mengenai project SR saya. Terima kasih, Bu.